Nasib malang dialami remaja putri berumur 12 tahun berinisial KR, warga Tulang Bawang Barat yang jadi korban kemarahan ibu tirinya. Korban sempat dirawat di rumah sakit akibat menderita luka bakar di tubuhnya akibat disiram air panas oleh ibu tirinya. Penyiraman terjadi di rumahnya di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung. Kejadian bermula saat korban bertengkar dengan adik tirinya. Pelaku yang membela anak kandungnya kemudian menyiramkan air panas yang sedang dimasak ke tubuh korban. Saat kejadian, bapak korban sedang bekerja. Sempat nanggapin anak ini tuh sekitar jam 7 itu barulah disuruh mandi anaknya kan. Katanya takut luka, dia sakit gitu. Katanya sakit apa, pas dibuka bajunya ya itulah Pak. Barulah tahu kalau dia datang itu luka gitu. Luka terbuka gitu ya? Luka terbuka. Jadi ya panik. Setelah panik ya difoto, nanya lah sama saudara-saudaranya karena anak ini kenapa sakit kayak gini. Tapi cuman intinya aja dia bilang katanya disiram ibunya kayak gitu kan. Jadi ya terus ya setelah itu itulah Pak terus datang ramai itu. Kami ini harapan kami proses hukum ini tetap lanjut. Karena ini biarpun bagaimana ini akan membuat trauma untuk anak ini sampai dewasa. Nah untuk kedepannya yang pasti karena perbuatan ini sudah melanggar hukum ya sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Untuk selanjutnya kami juga berharap dengan masyarakat tidak ada terjadi hal-hal seperti ini, mungkin lebih respect lagi untuk memberikan kabar itu kepada kami yang ada di desa. Kasus penyiraman air panas terhadap anak tiri tersebut telah dilaporkan keluarga korban ke polisi. Pelaku berinisial DE berumur 28 tahun kini telah ditangkap dan menjalani penahanan di Mapolres Tulang Bawang Barat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Seorang petani di Desa Mekarkaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, terkena sambaran api yang membakar mesin sinso atau mesin gergaji kayu. Korban bernama Purwanto menderita luka bakar yang cukup parah di punggung dan dada. Kejadian bermula saat korban sedang mengisi bensin mesin sinso di dapur yang dekat dengan tungku memasak. Api dari tungku tersebut menyambar bensin hingga mengenai tubuhnya. Api tidak menjalar membakar barang lainnya setelah cepat ditolong keluarga. Gimana ceritanya ini Mas? Ceritanya saya pulang beres Pak. Terus saya ngisi bensin. Bensinnya penuh. Terus saya nyuruh istri saya ngambil lap. Kan itu kan dekat sama tungku gitu. Terus kan banyak angin. Terus sudah saya lap itu terus apinya nyambar bensin. Terus saya menyelamatkan bensin yang 30 liter sama yang 2 liter itu tadi. Saya lempar keluar. Sebenarnya saya nggak kebakar. Yang kebakar itu karena saya kena uapnya itu baju saya kebakar itu. Saya lari bingung mau nyopot bajunya. Tapi alhamdulillah bisa kecopot. Tapi ya badan saya habis ini. Awal dari kejadian itu saya keluar itu kakak saya itu udah berapi-api semua. Udah kebakar. Udah kebakar. Terus? Jadi saya cuma nolong ngejar arah ke belakang sana untuk ngikut mademin apinya. Nah, setelah padam itu saya bawa ke tempat bidan. Nah itu. Korban yang telah mendapat penanganan dokter kini masih terbaring di rumahnya. Untuk mencegah kejadian serupa, warga diimbau tidak menuangkan bensin ke mesin kendaraan atau mesin lainnya saat di sekitarnya ada api. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Sejumlah toko perlengkapan Imlek di Bandar Lampung mulai ramai pembeli. Di antaranya di toko di Jalan Ikan Hiu, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Setiap hari ratusan warga Tionghoa datang ke toko ini untuk membeli perlengkapan Imlek seperti kue keranjang atau kue tutun, kertas persembahyangan, lilin, hingga lampu lampion. Di antaranya Evanti, ia membeli perlengkapan Imlek dan yang tidak ketinggalan adalah membeli kue tutun. Bagi warga Tionghoa,
Kue tutun memiliki filosofi mempererat persaudaraan, seperti tekstur kue tutun yang kenyal dan lengket. Ya, setiap tahun kan malam tahun baru ada sembayangan, jadi kan harus beli bahan-bahannya. Jadi aku selalu kesini beli yang buat sembayang itu. Apa aja yang dibeli ini, Mbak? Biasa hio, lilin, terus uang-uangan, dupa-dupa gitu. Nah, kue unik nih ya, Ci ya. Setiap perayaan itu namanya kue apa? Keranjang. Kue keranjang. Kita ikut beli juga ya, Ci ya? Pasti dong, itu salah satu yang wajib dibeli. Tapi kue keranjang juga salah satu yang wajib ada kalau saat Imlek. Itu kenapa sih, Ci? Diwajibin atau seperti apa, Ci? Iya, tradisinya begitu. Katanya kan dia lengket kan, supaya ya mungkin keluarga makin harmonis, manis, kayak gitu. Ningkat sih, soalnya kan banyak yang beli gitu ya. Terus buah-buahnya juga banyak gitu. Terus ya kue tutunnya ini sih banyak tahun sekali kayak gitu pas Imlek. Dalam sehari ini kita bisa menjual berapa banyak kue tutun? Oh, kemarin ada berapa puluh dus ya. Pokoknya satu dus itu isinya 12 pieces kan. Adalah hampir 100 biji gitu, 100 pieces lebih kayaknya. Nggak kehitung sih. Banyak soalnya kalau ini Imlek. Kira-kira kenaikan ini berapa persen? 20 ada sih. 20% dari 30 kayaknya biasanya. Hari Raya Imlek tahun ini jatuh pada tanggal 29 Februari mendatang. Pada penanggalan Cina, tahun 2025 ini dikenal sebagai tahun Sio Ular Kayu yang melambangkan kemakmuran, kekuatan, keberuntungan, kehormatan, hingga kesuksesan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.